Pak Yos secara personal apakah 100% invested di Indonesia? Atau Pak Yos ada di luar mungkin kayak di India, emerging market yang lain, atau US? 98% di Indonesia. Oke, berarti strategi Pak Yos kan Pak Yos kelola fund nih untuk Shalendra ya, 32 triliun AUM-nya. Untuk personal Pak Yos berarti Pak Yos hanya concentrated, itu kira-kira berapa saham, Pak? Kira-kira typically ya, Typically ya, kita ngomong. typically antara 6 sampai 8, Oke, jadi masih agak sedikit diversified ya sebenarnya? sedikit diversified. Tapi antara 6 sampai 8 itu kan ada Berat. satu saham yang bisa 40% sendiri, Oke. ya kan. Sisanya karena gatel aja nggak tahan Oke, gitu loh. ini saya mau tanya Pak, kalau misalnya emang ada ide 6 sampai 8 terbaik, kenapa Pak Yos nggak taruh di 2 sampai 3 ide terbaik? Misalnya kecuali uangnya memang udah nggak bisa masuk, karena ada saham di Indonesia yang memang nggak liquid kan, jadi nggak bisa masuk. Itu kenapa ide keempat, ide kelima, ide keenam, ide ketujuh, kedelapan nggak dimasukin ke ide 1, 2, 3 uangnya? Karena Karena pasti 1, 2, 3 lebih baik nih Pak. ya, karena pengalaman selama 35 tahun terakhir, ya kan, suggest bahwa kadang-kadang yang kita udah 100%, 1000% yakin, ada aja yang kita miss gitu loh, Oke, ya kan. Dan ternyata kita salah, ya kan. So I need to protect myself against such mistakes ya, gitu loh, ya kan. Dulu waktu saya baru mulai, mainnya biasanya all in gitu loh, oke. ya kan. Satu saham aja atau dua saham max gitu loh udah, ya kan. Tapi setelah kita punya portfolio makin lama makin gede, otomatis itu akan ke-adjust gitu loh, ya Oke. kan. Kita harus memperhitungkan resiko just in case kita ternyata salah gitu loh. Oke, jadi harus memperhitungkan resiko juga ya Pak? Of course, karena kalau kita ingat Mark Twain itu pernah ngomong, ya kan, Mhm, mmm, "It ain't what you don't know that gets you into trouble. oke. It's what you think you know for sure that just ain't so." Oke, Ya menarik kan? menarik Pak. Jadi bukan yang kita nggak tahu loh yang bikin kita cilaka. Ya, Yang kita pikir kita tahu benar ternyata nggak begitu. oke Itu yang bikin kita cilaka, oke. ya kan? Nah, saya pengen tanya, kalau dari Pak Yos sendiri, turnover portfolionya, itu kira-kira seperti apa, Pak? Apakah bisa berganti dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, atau emang horizon-nya panjang, gitu? Kalau saya biasanya horizon-nya panjang. Jadi Kira-kira turnover-nya berapa tahun sekali, Pak? Per emiten di portfolio? tergantung sih ya, kadang-kadang nih misalnya sekarang ada satu saham yang saya lagi pegang ya kan, saya baru mulai beli November kemarin, Ya, tapi, sekarang udah triple gitu loh, ya oke. kan. Agak kepikiran juga gitu loh ya kan, baru, 8 bulan udah triple gitu loh ya kan. Tapi typically saya bisa pegang saham tuh 3, 5 tahun, saya Oke pegangin. oke. Karena waktu saya beli saham itu, saya udah pelajarin biasanya, Mhm, saya udah yakin bahwa prospeknya bakalan bagus dan menurut saya, pengalaman saya adalah untuk kita bisa optimize kita punya return, ya kan, kita harus berani pegang 3 sampai 5 tahun gitu loh, oke. biasanya. Nah, Pak, apa pandangan Pak Yos terhadap kan ada kubu nih kalau di luar negeri, akademisi lah kita sebutnya, yang sangat penganut efficient market hypothesis. Hmm. Di mana misalnya di US nih, oh sulit sekali untuk mengalahkan indeks S&P 500. Misalnya di Indonesia juga ada indeks kan, misalnya MSCI Indonesia atau ya IHSG. Menurut Pak Yos, teori itu benar atau enggak? Bahwa semuanya itu mungkin sudah udah priced in di market. Kalau marketnya segitu efisien, saya nggak mungkin bisa jadi saya yang sekarang. Nggak mungkin bisa di Dragon of IDX ya. Iya nggak? Iya. Kenyataannya market itu sangat tidak efisien gitu, Dan sangat tidak rasional pelakunya. dan sering tidak rasional, Oke, ya kan. Dan bisa tidak rasional lama sekali gitu loh market, oke, ya kan. Itulah yang kita coba take advantage dari oke, market, ya kan. Kalau marketnya terlalu efisien, susah kita kayaknya, oke. ya kan. Untung marketnya tidak efisien. Oke. Pak Yos ini punya prinsip nggak? Misalnya kalau Van Smith yang di luar negeri, punya si Terry Smith, itu kan dia punya prinsip di mana dia tuh nggak boleh indeks hugging. Jadi MI yang bekerja di dia itu nggak boleh indeks hugging. Nah kalau di Shalendra sendiri, Pak Yos ini ada nge-balance nggak? Kayak misalnya oke, ada biar ada sedikit mirip sama indeks, tapi ada alfanya nih yang mau Iya, dijaga. jadi ada fund-fund kita yang benar-benar basisnya itu stock picking kita bilang. Oke. Ini kan conviction ideas. Contohnya seperti apa mungkin Pak? Eee, Nama fundnya? ada Shalendra Alpha Focus Fund, Oke. ya. Itu idenya adalah fund manajernya benar-benar, bottom up approach-nya, Oke. nggak peduli indeks mau ngapain, ya kan, konsepnya adalah absolute return. Ya. Kita cari saham-saham yang menurut kita terbaik dan kita coba, high portfolio concentration di Beat the situ, market lah. beat the market, cari alpha di situ. Hmm. Tapi ada beberapa nasabah, misalnya nasabah-nasabah institusi besar gitu ya, Ya. mereka tuh nggak terlalu appreciate konsep seperti itu. Mereka yang penting
yang penting kamu bisa kalahin indeks deh gitu loh. Dikit aja nggak apa-apa gitu. Dikit aja nggak apa-apa. Jadi kita bikin beberapa fund kita itu yang kita bilang sifatnya index enhancing, Oke. ya kan. Jadi kita ikutin indeks tapi kita cari alpha juga lah on top of the index Oke. return. Itu biasa berapa persen, Pak, yang dipakai untuk nyari alfanya berapa persen dan berapa yang ibaratnya hugging indeksnya? Yang hugging indeksnya mungkin sekitar 80%-an, Oke. Oke. 20%-nya nyari alpha lah. Oke, tapi itu bisa kalau dia naik bisa significantly outperform, tapi kalau bisa salah juga bisa Betul. underperform. Iya. Tapi limited ya, Iya. underperformnya limited, upside-nya juga agak limited sih gitu loh. Seberapa sulit, Pak, untuk beating the index di Indonesia? Menurut saya gini, Susahan US atau Indonesia menurut Pak Yos? sama, ya kan. Oke. Kalau kita lihat pengalaman di Amerika di mana-mana, ya kan. Unfortunately, most fund managers itu underperform di indeks. Ini Iya mungkin background sedikit teman-teman yang banyak yang nggak tahu Pak Yos tuh dari 1989 ya? Mulai Di market. investasi ya, Itu juga udah pernah di market luar negeri juga kan Pak? pernah ya. Jadi gimana Pak? Jadi Pengalaman beating the index? pengalaman kita, apakah itu di luar negeri, apakah Ya. itu di Indonesia, most fund managers itu underperform di indeks. Ya. Itulah kenapa di tahun 1970-an John Bogle, Ya. the founder of Vanguard, ya kan, dia came up dengan ide, udahlah, dia bilang daripada kita cari jarum di Tumpukan di jerami. tumpukan jerami, beli aja jeraminya semuanya gitu loh, ya kan. And then dia create yang namanya index fund, Ya. kemudian berkembang menjadi ETF, ya kan. Ya. Dan sekarang menjadi sangat populer, ya kan. Tapi menurut kita, kalau kita tetap percaya bahwa dengan fundamental investing, value investing, ya kan, rigorous cash flow analysis dan lain sebagainya, kita tuh tetap bisa beat di indeks gitu loh. Kebanyakan Oke. produk-produk kita kalau kita lihat long term performance-nya, ya kan, kita beat di indeks significantly. By berapa persen Pak kira-kira? Challenger on average? Ya tergantung produk yang mana sih ya. Ya. Cuma itu outperformance-nya kalau kita tarik 3-5 tahun terakhir sih bisa 30-50%. Oh jauh sekali berarti ya Ya. dari indeks. Ya. Oke. Ini mungkin kita ngomongin tadi kan soal banyak PE multiple dan segala macam. Gimana caranya Pak Yos value a company? Let's say Pak Yos udah lihat nih dari laporan keuangannya, udah lihat nih sektornya apa. Let's say sahamnya A, kita nggak usah sebut lah emiten Iya. sini. Sahamnya A, gimana caranya Pak Yos tentuin yang namanya intrinsic value dari sebuah saham tersebut, emiten tersebut? Ya, oke. Again, yang namanya valuation is a relative concept menurut Kan saya. art kan. It's an art gitu ya kan. Apakah 5 kali PE murah? Well, belum tentu gitu. Apakah 10 kali mahal? Nggak juga gitu Betul. loh ya kan. Tergantung prospeknya seperti apa ya kan dan lain sebagainya. Jadi biasanya saya compare dengan peers-nya seperti apa. Comparables. Ya, dengan comparables-nya seperti apa ya kan. Saya compare dengan market average multiple seperti apa. And then kadang-kadang saya ngelihat di luar negeri itu saham-saham yang kayak begini valuation-nya seperti apa gitu loh. Mungkin lihat Ya. di Thailand, di India, Vietnam. Exactly, ya kan. Karena one day kalau memang company ini keep doing well, ya kan, one day dia akan mulai attract foreign investors. Oke. Dan foreign investors ini akan membandingkan dengan pengalaman mereka di market-market lain. Ya. Saham-saham seperti ini valuasinya seperti apa gitu Oke. loh, ya kan. Jadi biasanya saya ngelihatnya seperti itu sih, secara relatif gitu Oke. loh. Itu untuk kan untuk valuasi. Nah, saya pengen tanya Pak, kan Pak Yos tadi bilang ada 6-8 nih. Nah, kapan sih Pak Yos itu di-set untuk jual? Kan tadi ada yang naik 3 kali belum dijual tuh. Iya. Ada yang mungkin naiknya 40% dijual. Iya. Ada yang mungkin naiknya 2 kali dijual. Ini apa nih Pak, matrix untuk jualnya? Kadang kan biasa di atas bisa naik ke atas intrinsic value tuh. Betul. Bisa naik terus bisa dibiarin naik. Ini apakah ini seni juga Pak? Apakah ada sekedar intuisi atau ada rumus pastinya dalam ini? Jadi kalau saya tuh waktu saya beli saham, saya udah catat tuh investment thesis saya, ya kan. Ada 5 alasan saya beli saham ini, A, B, C, D, E Iya. gitu ya kan. Terus saya pantau, oke berdasarkan 5 tesis saya ini, target price saya berapa gitu loh. Menurut saya yang fair value-nya, katakan sekarang harganya sahamnya 500 ya kan. Menurut saya fair value-nya harusnya 1.500 ya kan. Karena A, B, C, D, E ini gitu loh. Dari 500 sampai 1.500 saya pantau terus, ada perubahan nggak di semua tesis saya ini. Kalau ternyata ada perubahan lebih baik, ya mungkin saya akan revise target saya naikin lagi. Tapi kalau perubahannya memburuk, dan saya akan mulai mikir gitu loh. Ini tesis saya masih berlaku nggak? Atau saya harus adjust saya punya target price ke bawah gitu loh. Oke. Sampai di trigger point-nya saya akan take profit. Berarti nggak ada kan Pak investasi ditinggal tidur tuh nggak ada dong Pak berarti? Karena yang tadi harus dilihat nih, yang tadi kan harus dilihat nih.
Iya, Karena saya bukan penganut investasi itu bisa ditinggal tidur. Iya jangka panjang, tapi nggak ditinggal tidur kalau menurut saya. harus dimonitor menurut saya, Iya, kalau ya saya kan kan? juga monitor kan Iya, investment saya setiap hari harus kan. dimonitor. Tesis kita waktu kita masuk itu apa, masih berlaku apa enggak? Is it getting better or is it getting worse gitu loh, ya Oke, kan? jadi di-cover terus kan Di setiap cover terus, emitennya. ya kan? Nah, saran Pak Yos kalau untuk pemula itu berapa Pak? Apakah 6 sampai 8? Duit mereka misalnya 10 juta, 100 juta, atau 1 miliar bahkan. Apakah worth it untuk 6 sampai 8 saham? Gini, untuk para pemula sebetulnya menurut saya pertanyaan pertamanya bukan masalahnya sahamnya ada 6 atau 8 atau cuma 2 gitu Mhm. ya kan. Masalahnya dia dia itu bisa komit nggak untuk memperhatikan saham-saham ini full time. Karena Oke, kalau kita mau jago main saham, nggak bisa setengah-setengah gitu loh, setuju Pak. ya kan? Harus full time, kita harus obses gitu loh ya kan. Harus, setiap hari mikirin, setiap hari ngeliatin, cari ide-ide terus ya kan. Nggak bisa cuma setengah-setengah gitu loh. Jadi dia punya nggak waktunya untuk komit seperti itu. Kalau dia nggak punya mendingan beli reksadana aja, Setuju. ya kan? Karena kalau dia nggak punya waktu untuk mikirin, untuk perhatiin, pasti ujung-ujungnya nggak bisa bagus Karena itu hasilnya. full time job kan Pak It's a sebenarnya. full time job. Nah, ini banyak yang nggak paham nih Pak. Ada yang kira, oh itu bisa semuaan pasif ditinggal tidur dan segala macam. Mana mungkin bisa begitu, ya kan? Ini Ya aja ngantor sini banyak orang yang rame ya kan? kan. Setiap hari kita terima berita, ya kan? Setiap Iya, hari beritanya berubah-berubah, iya, kondisi ekonominya berubah-berubah, ya kan? iya, Mana mungkin, nggak diperhatiin tiap hari. iya. Nah, ini step by step-nya apa Pak? Untuk orang jadi seorang enterprising investor, dia mungkin mikir, oke saya mau full time di sini. Menurut Pak Yos itu bisa kaya atau nggak lewat investasi? Of course, Hmm. ya kan? Of course, kalau kita komit gitu loh, ya kan? Kalau kita benar-benar mau belajar fundamental analysis itu seperti apa, kita punya waktu untuk memperhatikan saham-saham kita, cari ide-ide, ya kan? Survei ke sana Iya, kemari, ya kan? Kuncinya itu sih, ya kan? Cuma kalau kita punya kerjaan lain kan susah kan, iya. iya kan? Nah, saya ada pertanyaan Pak. Pak Yos itu mungkin investnya only public doang atau ada private juga? Ada private, saya invest di F&B, Contohnya ya. Pak, F&B-nya mungkin biar teman-teman tahu juga. Saya punya ya salah satunya mungkin, kalau yang sering ke Bali mungkin Iya, tahu ada klub namanya Savaya di Uluwatu ya di Pak? Uluwatu Iya. ya kan. Kemudian di sini ada Cafe Kitsune Di ya. bawah tuh di Asta ya? Iya, terus saya juga ikutan investasi di, Titik Temu yang Oh, di oke. SCBD Iya. ya kan. Jadi lumayan banyak lah investasi Cao-cao di juga Pak? Chow Chow juga Oke. ya. Jadi kita lumayan mirip ya Pak, ada beach club-nya, Iya, night kalau club-nya kamu kan juga. ikutan di Holy Wings kan Oh ya iya. kan. Nah. Jadi ada ya Pak, private investment juga ada? Ada, ya. Tapi terus terang dari ya jadi ada investment di F&B, saya investment di paintings Oh juga, di paintings juga ya, Pak? Indonesia lokal atau luar? kebanyakan Indonesia Oke. kebanyakan Indonesia. Sukanya siapa Pak kalau paintings Indonesia? Saya suka yang old masters seperti, Oke. Hendra Avandi. Gunawan, Avandi, ya kan, Lemaitre, Iya. ya kan, kayak gitu-gitu. Cuma ya terus terang dari semua pengalaman investasi ini, tetap yang paling enak main saham sih menurut saya. Paling paling Karena paling liquid, oke. ya kan. Kalau misalnya kita salah ya tinggal cut loss Iya, ya kan, and then we can move on gitu iya. loh. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Pak, kalau misalnya Pak Yos, ini cuman boleh pilih 2 saham Pak. Tapi Mhm, 2 saham ini, itu untuk anak Pak Yos dan untuk anak-anaknya mereka lagi, Pak Yos ibaratnya nggak boleh sentuh sama sekali. mhm, Sampai Pak Yos nanti, turunin ke anak-anaknya, Pak Yos nggak boleh sentuh nih 2 saham ini. oke. Apa 2 sahamnya, Pak? Dan Ha kenapa? Dan harus sebut nama ya? harus sebut nama soal ini. Tapi ini balik lagi ya, ini nggak ada hubungan sama portofolio personal Pak Yos dan yang Shalender juga, ini pertanyaan saya doang. Iya iya Pak Yos iya, bakal pilih 2 apa sahamnya? Dan Indonesia? oke. Menurut saya, satu yang pasti ya, yang Ya, yang immediately comes to mind adalah BCA sih, oke. ya kan. Dan mumpung sekarang harganya lagi koreksi, ya Murah kan. sekali. Menurut saya BCA itu kalau saya harus pilih satu saham buat anak saya yang saya nggak perlu pikirin, for the next 20 years, ya kan, mungkin salah satunya BCA menurut saya. Karena kalau kita lihat track record-nya luar biasa gitu loh. Tesisnya apa, Pak, dengan BCA ini? BCA itu unik menurut saya, karena pertama-tama tim manajemennya menurut saya luar biasa kompeten dan sudah terbukti gitu loh, ya Ya, kan, mengalami beberapa kali perubahan economic cycle mereka bisa handle survive. semuanya, survive, ya kan. BCA adalah satu-satunya bank yang sejak mereka go public di tahun 2000 nggak pernah melakukan rights issue. Ya, Jadi tidak pernah ada capital call. Somehow mereka bisa manage dari internal cash flow mereka, ya. ya kan. Eee, dan kalau kita lihat pertumbuhan labanya juga very consistent gitu. Sampai sekarang dia masih bertumbuh Sampai sendiri sekarang nih. ya kan. Yang lain ada yang turun nih, ada yang Yang stagnan lain nih. yang ada stagnan, turun ya kan, itu pun yang stagnan itu udah dikatrol-katrol tuh angka Iya, earnings-nya ya iya. kan. Ada yang udah turun nih.
ya kan, ada yang udah Udah turun, turun. ya kan, tapi BCA is very consistent Ya. menurut saya. So definitely one of them would be BCA. Oke, yang kedua, Pak? Yang kedua, belum kepikir sih. Belum jadi cuma satu ya, Satu dulu teman-teman. deh. Ya. Oke, karena itu kebetulan saham yang saya cover, Pak, dari 2015. Oh ya, Iya. oke. Jadi Ya. saya cuman punya posisi itu juga di Indonesia. Ya kan kalau kita diemin aja compounding return-nya luar biasa. menurut Very saya. good. Dari dividennya udah hidup dengan Iya. sangat nyaman. Betul. Oke, thank you banget Pak Yos atas waktunya. Keren banget. Thank you so much.